Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sama-sama aja ya. Alhamdulillah kan Bu. Sebelumnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah datang ke ruangan Ibu untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Baru sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, agar lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Sebelumnya? Iya. Jadi Ibu sedikit menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok ini. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling yang diuntukkan untuk sekelompok orang, yang mana ada anggotanya, yaitu teman-teman sekalian lah anggotanya, dan Ibu sebagai PK-nya. Jadi tujuannya ini agar teman-teman sekalian mendapatkan pengalaman baru terkait topik yang akan kita bahas nantinya, dan melatih teman-teman untuk bagaimana berbicara di depan banyak orang, bagaimana mengeluarkan pendapat di depan banyak orang, gagasan, ide, tanpa ada rasa takut maupun cemas, gitu kawan-kawan. Jadi tata cara pelaksanaannya seperti inilah kawan-kawan, duduk melingkar. Maksudnya itu agar teman-teman yang lain tidak ada yang merasa terbelakangi. Dan ketika nanti ada teman yang berbicara, kita memperhatikan langsung, dan kita bisa merespon apa yang dikatakan teman kita tersebut nantinya. Jadi Ibu berharap agar nantinya teman-teman sekalian terbuka dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini, aktif mengeluarkan ide, gagasan, pendapatnya tanpa ada rasa takut maupun cemas. Terus Ibu juga berharap kita sama-sama tidak terpaksa dalam melakukan kegiatan kita ini. Terus ketika nanti teman kita berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Dan ketika ingin mengeluarkan pendapatnya, agar lebih baiknya angkat tangan terlebih dahulu. Ya Bu. Dan yang terakhir, ketika nantinya berlangsung pembahasan yang ada dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini, yang tidak layak untuk dibicarakan kepada orang, kita tidak boleh membicarakannya. Kita harus menjaga kerahasiaannya. Sampai di sini paham teman-teman? Paham Bu. Jadi sebelum kita melakukan tahap inti atau kegiatan, Ibu melihat wajah-wajah baru di sini. Jadi perkenalanlah terlebih dahulu untuk memperakrab kita bersama, kan? Iya Bu. Dari Ibu atau dari teman-teman sekalian? Terlebih Iya, dahulu dari Ibu. Jadi di sini perkenalkan, nama Ibu Isra Amalia Hasibuan, dan di samping Ibu Perkenalkan saya Raihan. Perkenalkan nama saya Sabidana Nurisa. Perkenalkan, nama saya Evita Sari Hasibuan. Dan saya Zainal Arifin. Perkenalkan nama saya Manhawi. Perkenalkan nama saya Nurhasana. Jadi udah sama-sama tahu nih kan nama-namanya teman masing-masing. Saya. Jadi untuk memperakrab kita bersama, kita ice breaking dulu terlebih dahulu. Baik Bu. Jadi ice breakingnya itu tepuk fokus. Yang mana tepuk fokus ini seperti ini. Ibu bilang 1, tepuk 1. Ibu bilang 2, tepuk 2. Ibu bilang 3, tepuk 3. Ibu bilang 4, tepuk 4. Dan selanjutnya Ibu bilang 5, tepuk 5. Udah? Oke. Siap? Siap Bu. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
selanjutnya Ibu akan mengingatkan agar teman-teman aktif mengeluarkan gagasan, pendapat, idenya dalam keberlangsungan kegiatan kita ini. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu stres. Kenapa Ibu mengambil stres? Karena kan stres ini udah umum terjadi. Semua orang mengalami stres ini. Dan sebagian orang banyak yang belum bisa mengelola stres ini. Seperti contoh Ibu lihat dari data statistika kasus stres di Indonesia mencapai, kalau dalam masyarakat umumnya mencapai 59% data kasus stres dalam kalangan mahasiswa sampai 36,7 sampai 71,6 stres yang dialami oleh mahasiswa. Yang lebih parahnya lagi ke teman-teman di di Jakarta sana sampai 89% kasus stres yang dialami oleh masyarakat perkotaan. Nggak ngeri ya. Jadi ini topik yang bagus untuk kita bahas. Iya, Bu. Karena setiap kita kan pasti merasakan stres kan? Iya, Bu. Ya, jadi siapa yang ingin mengeluarkan pendapatnya terkait stres ini? Saya Bu. Dipersilakan untuk Saudari Epita. Menurut saya Bu, stres itu terjadi akibat adanya tekanan dari baik itu dari diri sendiri ataupun dari luar Bu, yang membuat kita kayak ingin melakukan sesuatu hal yang tidak di luar Kendali. Ya. Ada lagi yang mau dipersilakan untuk Saudara Nahrawi. Terima kasih. Arti stres dalam psikologi juga kita bisa ambil adalah tekanan fisik atau mental yang berlebihan kepada seseorang sehingga menyebabkan banyaknya orang tertinggi. Iya. Selanjutnya kan stres ini pasti ada faktor penyebabnya, nggak mungkin datang tiba-tiba dia. Jadi ada yang mau memberi pendapat terkait dengan faktor penyebab dari stres ini? Ada? Dipersilakan untuk Saudari Rehan. Faktor internal dari yang menyebabkan stres ini yaitu pola pikir negatif, Bu, seperti pesimisme, katastrofisme, terus kecemasan dan ketakutan, terus kurangnya kontrol diri, Bu, dan harapan yang tidak realistis. Yang terakhir, Bu, kurangnya kesadaran diri, Bu. Ya, ada, Bu. Ada. Dipersilakan untuk Saudari Sabila. Mungkin faktor stres dari eksternal itu yang pertama itu akademik, tuntutan dari sekolah, tugas-tugas, deadline, pekerjaan deadline. Yang kedua ada tekanan ekonomi. Yang ketiga ada dia keluarga, orang tua yang selalu membandingkan anaknya. Mungkin cukup seperti itu. Jadi di setiap permasalahan pasti ada faktor dan pengaruhnya. Jadi ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya terkait dengan pengaruh stres ini? Saya Bu. Kepada Saudari Sahana dipersilahkan. Jadi Bu, pengaruh stres itu seperti mudah marah, sedih, terus tidak konsentrasi Dalam hal apapun. Gitu lah. Ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Saya, Bu. Dipersilakan untuk Saudara Jainal. Kalau saya pasti stres, Bu, punya pengaruh terhadap tubuh saya, Bu, kayak kepala sakit, terus jantung berdebar-debar gitu. Terus ada juga pas saya stres itu ada dalam pikiran saya, Bu, kayak cemas, mudah marah, bingung. Kadang, Bu, saya stres itu kayak bingung kenapa saya bisa begini ya, gitu. Terus
pas stres juga ada juga bisa pengaruh perilaku saya Bu. Kayak saya itu kadang pas stres saya makan banyak, kadang udah dikit makan, terus mengisolasikan diri Bu dari teman-teman gitu Bu. Jadi pas stres saya itu pengaruhnya saya itu jadi introvert gitu Bu. Ya, udah. Udah Bu. Jadi betul sekali yang dibilang oleh teman-teman bahwasanya stres itu karena faktor tekanan yang penyebabnya itulah yang dibilang teman si Sana, mudah marah, mudah mengeluarkan emosinya, bisa dalam faktor fisik seperti pusing kepala, sakit badan. Jadi dalam dalam semua ini, jadi kan teman-teman udah tahu kita faktor penyebabnya, Ya Bu. pengaruhnya untuk kita stres ini. Jadi ada yang ingin mengeluarkan terkait dengan solusi untuk stres ini? Ada? Ada ya Bu. Dipersilakan untuk saudara Rehan. Jadi solusi buat teman-teman yang lagi mengalami stres bisa dengan cara mencari kegiatan-kegiatan positif, seperti contohnya berolahraga, mencari kegiatan positif di luar sana kayak beradaptasi di masyarakat kan, biar bisa melupakan stres atau tidak kepikiran, atau Agar lebih. atau membaca-baca buku itu, dongeng atau apapun itu. Terus aja Bu. Jadi ada lagi? Saya Bu. Dipersilakan untuk saudara Jainal. Biasanya bukan saya relaksasi atau istirahat gitu. Contohnya itu satu napasan Bu, latihan pernapasan gitu. Kalau enggak Bu saya istirahat tidur gitu. Terus ada juga Bu, curhatkan ke teman Bu, jangan pendam sendiri stresnya dulu. Terus Bu, kalau masalahnya banyak gitu kan di stresnya itu, biasanya saya olahraga gitu Bu, kayak lari-lari gitu Bu, mengeluarkan stres. Saya kadang teriak di hutan gitu Bu. Itulah Bu kalau saya. Kalau teman-teman gimana teman-teman? Ada lagi? Dipersilakan untuk saudari Evita. Saya cuma menambahkan sedikit ya Bu, dimana kalau stres itu, kalau terjadi stres itu kita mencari hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, biar stres kita itu teralihkan kepada hal-hal yang lebih positifnya. Mungkin Ada lagi yang dipersilakan untuk saudara Nahrawi. Ketika saya stres, saya bisa mencari makanan atau minuman yang manis-manis. Yang favorit kita ya. Iya. Dipersilakan untuk saudara Reihan. Seperti yang dari teman-teman bilang, seperti kita tadi mencari apa? Mencari kesenangan, ada yang kita senangi. Kalau saya Bu, ada yang saya senangi seperti bermain game, kan bisa menghilangkan stres. Contoh lainnya seperti kita pergi healing, jalan-jalan gitu kan Bu, kan nggak kepikiran gitu kan Bu, apalagi kepikiran. Itu saja Bu. Ada lagi? Saya Bu. Dipersilakan untuk saudari Sahana. Kalau saya Bu, jika saya stres, banyak pikiran, Iya. saya akan tidur agar Lebih Tenang. tenang. Iya. Ada lagi? Saya Bu. Dipersilakan untuk saudari Sabila. Mungkin menambahnya sedikit tadi bicara tentang stres. Biasanya kalau saya lagi stres itu mendengarkan lagu, musik. Siapa tahu setelah mendengarkan lagu, musik atau musik itu vibes-nya ceria gitu, stres kita bisa hilang. Betul sekali. Jadi betul sekali semua yang dikatakan oleh teman-teman sekalian. Setiap stres pasti berbeda-beda cara menaklukkan stres itu. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini bahwasanya stres itu diakibatkan oleh tekanan.
bisa dari faktor internal, eksternal, yang mana menyebabkan kita mempengaruhi fisik dan psikis kita. Terus apa solusi yang kita dapat? Apa solusi untuk menghilangkan menghilangkan stres itu? Bisa dari relaksasi seperti yang dikatakan oleh saudara Jainal, olahraga, mencari hal-hal yang positif, dan ibu menambahi satu lagi, memanage waktu untuk menghilangkan pikiran negatif kita untuk terarah ke pikiran yang positif. Ya Bu. Sampai di sini sejauh ini paham? Paham. Kita apresiasi dulu untuk kita bersama. Jadi kawan-kawan, kita udah sampai di penghujung kegiatan. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya Bu. Siap untuk melakukan ice breaking? Siap Bu. Jadi gini, ice breakingnya itu pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu ada cluenya. Cluenya yaitu awal adalah akhir. Awal adalah akhir. Udah siap? Siap Bu. Jadi pertanyaannya gini contohnya, Evita berlibur ke Jakarta. Jainal berlibur ke Surabaya. Jadi jadi pertanyaannya, si Sahana berlibur kemana? Sana berlibur Kemana? ke Papua. Betul. Lanjut. Cluenya, ingat cluenya awal adalah akhir. Ngerti? Ngerti Bu. Sabila berlibur ke Bandung. Rehan berlibur ke Malang. Jadi pertanyaannya, Nur Hasana berlibur ke mana? Aceh. Salah. Ada lagi? Apa Ada? Bu? Dipersilakan. Rasana berlibur ke Kalimantan. Salah. Ada lagi? Singapura Bu. Salah. Jadi Nur Hasana itu berlibur ke Malang. Mengertinya kalian kawan-kawan? Mengerti. Awal adalah akhir. Surabaya, Jogja, Malang. Eng-nya itu cari yang sama dengan eng. Umpama Jakarta. Jakarta kan A untuk terakhir. Terus yang kedua Jakarta, Surabaya A juga kan. Jadi harus dicari akhirannya sama. Akhirannya sama. Bisa lagi? Bisa Bu. Jadi kita lanjut ya kawan-kawan. Iya Bu. Jainal berlibur ke Cirebon. Yeay. Nur Hasana berlibur ke Ambon. Jadi pertanyaannya, Evita berlibur kemana? Medan. Betul. Iya betul. Udah kan? Udah tahu kan? Udah Bu. Jadi sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, ada yang ingin mengeluarkan pesan ataupun kesannya terhadap kegiatan kita pada siang hari ini? Ada Bu. Gimana tunjuk tangannya? Saya Bu. Dipersilakan untuk saudara Jainal. Jadi Bu, kesan saya berterima kasih kepada Ibu telah melakukan kegiatan dengan kelompok ini, dan kesan untuk teman-teman agar semakin aktif dan semakin lebih bersuara dalam kegiatan selanjutnya. Terus kesan saya kepada kegiatan pada hari ini, saya mendapatkan ilmu baru tentang stres, yang dimana faktornya, penyebab dan cara solusinya. Cukup sekian Bu. Ada lagi?
Udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Jadi cukup sekianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kan kita awal tadi udah diawali dengan doa dan kita juga akan mengakhiri dengan doa juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan